Tiga orang terlibat dalam kasus besar soal barang terlarang. Jumlahnya nyaris 1 kuintal. Tapi anehnya, walau ketiganya ditangkap atas kasusnya yang sama, nasib mereka jauh dari kata adil. Satu orang disebut sebagai otak utama yang mengendalikan dari balik jeruji. Dua lainnya cuma kurir yang ditugaskan buat antar barang. Tapi begitu hakim ketuk palu, hasilnya bikin publik tercengang. Kurirnya dihukum mati, sedangkan yang jadi pengendali dibebaskan. Jaksa nggak terima, langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan hakim tentu saja menghebohkan, warganet ramai, media memberitakan, dan publik semakin mempertanyakan apa yang sebenarnya yang terjadi di balik putusan hakim dan bagaimana kelanjutan kasasi dari jaksa. Biar nggak makin penasaran, langsung aja kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Balik lagi di channel Istana Media. Di video kali ini kita akan bahas sebuah kasus yang menghebohkan publik di tahun 2022. Kasus ini bermula dari penangkapan 3 orang dalam sebuah jaringan besar peredaran barang terlarang sebanyak 92 kg. Salah satu dari mereka adalah seorang napi yang disebut-sebut sebagai otak atau pengendali utama. Sedangkan 2 lainnya hanya orang lapangan atau biasa disebut sebagai kurir yang bertugas mengantar barang sesuai perintah. Proses hukum berjalan, mereka diperiksa, disidangkan, dan akhirnya masing-masing menerima vonis. Tapi putusan yang diberikan benar-benar di luar dugaan. Kurirnya divonis mati, dan orang yang jadi pengendali di penjara malah dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Vonis ini langsung menyulut kontroversi. Publik mempertanyakan logika hukum yang digunakan. Jaksa penuntut umum gak tinggal diam. Mereka langsung mengajukan kasasi dengan harapan keadilan dapat ditegakkan. Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Kasus ini bermula dari perintah yang datang dari balik tembok penjara. Seorang narapidana bernama M. Sultan disebut dalam dakwaan sebagai pihak yang mengendalikan peredaran barang terlarang dalam jumlah besar. Ia diduga menerima instruksi dari seseorang berinisial J yang saat itu berstatus buron. Dari sana, Sultan mulai menggerakkan 2 orang, yaitu Nanang dan Rafiz Hazif. Keduanya diperintahkan untuk menjalankan operasi pengiriman barang haram ke sejumlah kota. Pada Februari 2021, Sultan menyuruh Nanang dan seorang lainnya yang juga buron untuk mencari tempat tinggal sementara. Gak lama mereka disuruh mengambil 80 kg barang terlarang dari wilayah Tanjung Balai. Barang itu kemudian dikemas dalam 4 box dan dititipkan di loket bus, lalu dikirim ke wilayah Cilegon, Banten. Nanang sendiri yang menyerahkan 3 box berisi sekitar 60 kg pada seseorang di Taman Kota Cilegon sesuai perintah Sultan. Kemudian Nanang diberi imbalan sebesar 600 juta. Tapi misi itu bukan yang terakhir. Pada Maret 2021, Sultan kembali menggerakkan Nanang ke Medan. Kali ini dia harus mengambil 4 karung berisi 60 kg barang serupa dan sebungkus besar lainnya. Setelah bertemu Razif di Lampung, keduanya menyewa tempat tinggal dan mulai menjalankan rute pengiriman berulang kali ke Cilegon dan Surabaya. Sampai akhirnya pada September 2021, perintah terakhir datang. Nanang dan Razif diberi tugas untuk mengambil 6 karung besar berisi 92 kg barang terlarang dari Tanjung Balai. Barang itu dikemas rapi dalam box dan disamarkan menggunakan semen. Tapi misi itu nggak berjalan mulus. Waktu mereka mau mengambil kiriman di Pulbus Bandar Lampung, tim Ditres Narkoba Polda Lampung sudah menunggu. Nanang dan Razif langsung ditangkap, dan kasus dikembangkan setelah disusul penangkapan M. Sultan. Meski saat itu dia masih berstatus napi di LP Surabaya. Setelah penangkapan itu, proses hukum ketiga tersangka pun digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Yang mengejutkan, hasil persidangan justru mengeluarkan vonis yang memantik perdebatan besar. Pada 21 Juni 2022, Majelis Hakim memutuskan bahwa M. Sultan yang disebut sebagai pengendali dari balik penjara dinyatakan bebas.
Dia dibebaskan dari segala tuntutan dan dinilai tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum. Padahal dalam dakwaan, Sultan dianggap sebagai tokoh sentral yang memberi perintah pada dua kurirnya, Nanang Zakaria dan Razif Hazif. Ironisnya, nasib kedua orang justru lebih berat. Dalam sidang terpisah yang digelar lebih awal, tepatnya pada 27 Mei 2022, Razif dan Nanang dijatuhi hukuman mati. Ketua Majelis Hakim menyebut kalau keduanya terbukti secara sah melanggar ketentuan hukum terkait tindakan terorganisir dalam pengedaran barang terlarang dalam jumlah besar. Yang lebih mengejutkan lagi, hukum mati yang dijatuhkan pada keduanya bahkan lebih berat dari tuntutan jaksa yang awalnya hanya meminta pidana seumur hidup. Karena itu, melalui kuasa hukumnya, Razif dan Nanang pun langsung menyatakan banding. Di sisi lain, jaksa sebelumnya juga menuntut hukuman mati dan denda 10 miliar rupiah untuk M. Sultan, tapi tuntutan itu dipatahkan hakim yang menyatakan Sultan tidak bersalah. Putusan bebas terhadap M. Sultan tentu menuai sorotan, tapi menurut Humas PN Tanjung Karang, hakim memutuskan berdasarkan prinsip hukum yang berlaku. Jika tidak ada minimal 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan, maka terdakwa tidak bisa dijatuhi hukuman. Dalam sidang, Sultan didakwa mengendalikan peredaran barang terlarang dari dalam lapas. Tapi 2 saksi kunci, yakni Nanang dan Razif yang sudah dijatuhi hukuman mati, membantah kalau mereka menerima perintah dari Sultan. Polisi memang menyita 3 unit HP dari sel Sultan dan menyatakan ada komunikasi antara mereka. Tapi saat sidang, bukti isi percakapan yang disebut nggak pernah dihadirkan. Jaksa sudah diberi waktu oleh majelis hakim buat menghadirkan bukti tersebut, tapi nggak pernah muncul. Karena itulah hakim menyimpulkan nggak ada yang cukup bukti untuk menyatakan Sultan bersalah. Berdasarkan asas in dubio pro reo, jika hakim ragu, maka putusan harus menguntungkan terdakwa. Meski begitu, kejaksaan nggak tinggal diam. Mereka langsung menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung setelah vonis dibacakan. Vonis bebas yang sempat bikin publik bertanya-tanya akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan kasasi yang diajukan jaksa, Mahkamah Agung menyatakan M. Sultan terbukti bersalah dan layak dijatuhi hukuman. M. Sultan dijatuhi hukuman mati berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim MA pada Kamis 3 November 2022. Lewat putusan kasasi ini, artinya MA menilai bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk menjerat Sultan sebagai pengendali utama dalam jaringan peredaran barang terlarang ini. Putusan ini sekaligus membatalkan keputusan majelis hakim sebelumnya yang membebaskan Sultan karena menganggap bukti kurang kuat. Kasus ini mengajarkan bahwa keadilan gak selalu berhenti pada putusan pertama. Ketika publik mempertanyakan vonis yang terasa janggal, hukum masih menyediakan ruang koreksi melalui jalur kasasi. Ini juga menjadi peringatan kalau dalam sistem hukum, keyakinan hakim harus dibangun dari bukti yang sah dan meyakinkan. Tanpa itu, vonis bebas pun bisa terjadi, bahkan pada terdakwa yang disebut-sebut sebagai otak peredaran obat terlarang. Namun, hasil kasasi menunjukkan bahwa ketika bukti cukup dan diproses di level tertinggi, keadilan bisa ditegakkan. Ini menjadi pelajaran penting kalau setiap tahap hukum harus dilalui secara cermat dan serius. Karena pada akhirnya, keputusan hukum bukan hanya tentang pasal, tapi tentang rasa keadilan bagi masyarakat. Kasus vonis bebas yang sempat dijatuhkan pada M. Sultan lalu berujung dijatuhi hukuman mati setelah kasasi, menjadi cermin penting bagi wajah hukum di Indonesia. Kasus ini menunjukkan betapa rumit dan kritisnya proses penegakan hukum di Indonesia. Ketika publik merasa keadilan dikhianati, jalur hukum tetap memberikan ruang untuk koreksi lewat kasasi. Tapi yang lebih penting, kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi, akurasi pembuktian, dan integritas semua pihak dalam sistem peradilan adalah kunci agar hukum gak sekedar tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita semua punya peran, dari aparat penegak hukum, pengadilan, sampai masyarakat yang terus mengawasi dan mengkritisi.
Karena hanya dengan itu, keadilan gak cuma jadi slogan, tapi benar-benar bisa dirasakan. Gimana menurut kalian? Apakah sistem hukum kita sudah cukup adil atau justru perlu dibenahi lebih dalam lagi? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.